adalah tugas podcast pertama kita. Kenalin, aku Iyasa Aulia Putri dan di sini kita ada beberapa tamu nih. Yuk kenal satu-satu yuk. Hai, kenalin nama aku Berlin. Hai, nama aku Desi. Halo, aku Nahiza. Aku Marsa. Oke, jadi nih, denger nih, akhir-akhir ini ada seorang hacker Bjorka yang mengkaitkan kasus Munir dengan Super Semar nih. Nah, kan gimana itu? Menurutku kasus Persmart dan kasus Munir tidak ada keterkaitannya sama sekali, soalnya kedua kasus itu bertolak belakang. Untuk kasus Munir sendiri lebih ke hak asasi manusia, sedangkan Super Semar ke surat perintah. Oh begitu, beda ya ternyata. Ya, beda. Oke, jadi nggak ada kaitannya sama sekali nih ceritanya, oke? Ya. Jadi sebenarnya tuh Super Semar tuh apa sih? Bisa jelasin nggak? Jadi Super Semar itu surat perintah 11 Maret 1966 yang ditandatangani oleh Pak Soekarno berisikan mandat kepada Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat untuk memulihkan keadaan, keamanan, dan ketertiban pasca kejadian G30 SPKI 1965. Oh gitu. Dan sebenarnya tuh latar belakangnya terbentuknya Super Semar tuh gimana sih? Aku penasaran. Latar belakangnya tuh sebenarnya untuk memulihkan ketertiban dan keamanan Indonesia pasca G30 SPKI dan ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno. Oh gitu. Terus isi perjanjian Super Semar tuh gimana? Dan katanya nih, itu ada beberapa versi. Gimana tuh? Isi surat perintah itu sendiri tuh perintah Soeharto selaku Panglima TNI Angkatan Darat tentang keamanan dan ketertiban untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada setelah terjadinya G30 SPKI. Sedangkan versinya itu ada 3 yang sampai sekarang tuh masih disimpan, yaitu ada versi dari ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, ada yang dari TNI Angkatan Darat itu sendiri, dan ada dari Sekretariat Negara. Oh begitu ya, jadi oke. Terus ada nggak sih hubungan kenaikan Soeharto sebagai presiden dengan Super Semar itu? Ada keterkaitannya ya kalau menurutku. Jadi itu Pak Soeharto pada saat itu memegang surat perjanjian 11 Maret yang sudah ditandatangani Pak Karno. Selain untuk memulihkan keadaan G30 SPKI, dia juga memanfaatkan Super Semar itu tuh untuk perlahan-lahan melengsarkan Pak Soekarno dari jabatannya sebagai presiden. Aku juga baca beberapa sumber nih, katanya Super Semar itu tuh kudeta secara nggak langsung Pak Soeharto terhadap Pak Karno. Oh jadi kudeta sendiri itu apa sih secara arti? Kudeta itu tuh kayak pemberontakan gitu ya. Jadi itu bisa dibilang Pak Soeharto memberontak pada Pak Soekarno. Tapi itu masih katanya ya. Secara dengan adanya Super Semar ini tuh eksistensinya Pak Karno sebagai presiden pada saat itu tuh perlahan-lahan tuh meredup dulu. Banyak juga kontroversi Super Semar dari mulai naskahnya yang asli dan juga bagaimana proses mendapatkannya. Oh begitu. Jadi sebenarnya tuh surat Super Semar yang asli tuh gimana sih? Kata dengar nih, itu tuh nggak ditemukan sama sekali. Nah, itu dia yang masih jadi misteri sampai saat ini. Ada 3 versi Super Semar, tapi yang beredar di media sosial dan buku-buku sejarah itu tuh versi dari Markas Besar Angkatan Darat. Dan waktu ditanya, Pak Soeharto pun menjawabnya kurang jelas gitu, tidak jelas gitu. Jadi kita ada cuplikannya. Kenapa kamu tanya begitu? Kenapa? Siapa kamu tanya begitu? Siapa yang suruh tuh? Wah, ternyata Pak Soeharto agak mencurigakan ya. Oke, kita lanjut nih. Kalau puncak meletusnya Super Semar itu gimana sih? Kalau puncak meletusnya itu sendiri tuh waktu mahasiswa itu pada demo ke
depan gedung Istana Negara pada tanggal 11 Maret 1966 yang didukung oleh TNI Angkatan Darat. Itu untuk mengajukan tritura. Tritura itu 3 permintaan masyarakat ya. Dan demo itu juga disebabkan atau menuntut agar Soekarno segera mengambil tindakan tegas terhadap PKI dan politik ekonomi saat itu yang sedang tidak stabil setelah peristiwa G30 SPKI. Melihat itu, Pak Soeharto pun meminta Pak Soekarno untuk mengeluarkan surat perintah 11 Maret yang asli agar masyarakat tuh kayak tenang gitu. Oh begitu. Oke. Nah setelah demo itu ada peristiwa apa sih yang terjadi? Aku kayak penasaran banget nih. Setelah demo itu, bahwa setelah peristiwa surat pemerintah 11 Maret menjadikan pembuka jalan, naiknya Soeharto menjadi presiden selama 32 tahun dan lahirnya Orde Baru. Nah, jadi gitu guys, sejarah surat perintah Super Semas 11 Maret 1966 yang kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah. Terima kasih. Nih, langsung topik ya. Apa presentasi? Kerekam belum sih? Sebentar, ya.